Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Video kali ini saya akan memberikan tips kepada orang tua tentang bagaimana caranya melakukan pengasuhan positif pada anak. Pengasuhan positif, penerapan disiplin positif tanpa kekerasan. Nah, seperti apa tipsnya? Ikuti terus dalam video ini. Sebelumnya, jangan lupa untuk di-like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Nah, sebelum masuk kepada tips-tipsnya, maka sebelumnya saya ingin memberikan gambaran. Memang tidak mudah menjadi orang tua. Kenapa? Karena memang nggak ada sekolahnya ya. Sehingga sebagai orang tua, kita itu harus banyak-banyak belajar, banyak mencari, berbagi, kemudian juga kalau memang kita mendapatkan kesulitan, tidak ada salahnya kita berkomunikasi atau minta pendapat pada orang tua lain yang mungkin punya pengalaman yang sama. Apalagi anak pada fase-fase usia tertentu. Ketika kemudian menjadi balita atau kemudian ketika dia mulai masuk usia remaja ya, usia 13-15 terjadi perubahan lagi secara psikologi. Begitupun ketika memasuki masa SMA, memang nggak mudah. Nah, namun ya dari kecil sedari dini maka kita seharusnya memang menerapkan disiplin positif. Anak pasti pernah salah, anak pasti bisa salah, namanya anak-anak. Makanya kalau ingat waktu kita nih orang tua masih jadi anak-anak ya di kelas 7 ya di umur 7 tahun di kelas 1 gitu ya, 1 SD. Saat itu kita sedang belajar menulis. Guru kita ya, orang tua kita mengajarkan kita menulis pakai pensil. Kenapa pakai pensil? Ya karena memang pensil itu bisa dihapus. Jadi kalau salah, orang kalau lagi belajar nulis pasti ada salahnya. Nah, ketika dia salah maka bisa dihapus. Itulah kenapa kemudian kita ya meminta kepada anak-anak kita itu untuk mau belajar dari kesalahannya. Tapi yang pasti kita bisa memberi kesempatan kepada anak untuk memperbaiki diri. Nah, sekarang kita bahas tentang tips-tipsnya apa saja. Nah, yang pertama adalah harus jadi role model. Role model itu adalah kita memberi contoh. Karena sebenarnya kata-kata ya 1000 nasihat, kata-kata itu kadang nggak mempan loh kalau orang tuanya sendiri tidak pernah memberi contoh. Jadi kita dari kecil sudah mencontohkan, umpamanya ketika kita diberi sesuatu, ya mengucapkan terima kasih. Ketika kita melakukan kesalahan, meminta maaf. Itu kan hal-hal yang harus dicontoh. Jadi bukan sekedar diomongin. Jadi kalau anak kita salah gitu ya, atau anak kita menerima sesuatu, maka kan tentu kita harus ngajarkan ya ucapan terima kasih. Tapi kita sendiri kalau dapat sesuatu dari orang atau dari anak kita sendiri pun kita harus mengucapkan terima kasih, itu misalnya. Jadi role model itu jauh lebih efektif. Yang kedua, biasakanlah meminta maaf ketika kita salah. Karena sebagai manusia kita pasti salah. Tidak ada kok, kita nggak usah punya beban jadi orang tua yang sempurna. Karena nggak ada yang sempurna kok di dunia ini. Kita semua pasti kita punya kekurangan. Dan nggak apa-apa dengan kekurangan itu. Jadi biasakanlah meminta maaf ketika misalnya kita juga salah pada anak kita. Lupa pada sesuatu atau lupa jemput. Mungkin bukan lupa jemput, telat jemput kali ya. Atau misalnya menjanjikan sesuatu tapi belum sempat dan lain-lain. Biasakan meminta maaf. Apalagi kalau kita secara tidak sengaja mengeluarkan kata-kata yang mungkin menyakitkan dia. Nah, yang berikutnya, yang ketiga adalah lakukan dialog terus-menerus dengan anak. Jadi ngedidik anak pada era begini tuh emang harus pakai dialog. Nggak bisa juga ya dengan cara anaknya dihukum, dimarahin ya, dimaki-maki, nggak bisa begitu lagi. Apalagi ketika membanding-bandingkan dengan anak yang lain atau dengan anaknya orang lain gitu. Jadi lakukan dialog, apa maunya dia, pendapatnya dia sebenarnya apa gitu ya. Jadi suara dia harus didengar. Jadi jangan memberikan sesuatu yang pokoknya harus ikutin mamah dan papa, tapi lakukanlah dialog. Sebenarnya dia juga pinginnya apa. Karena secara prinsip kan harusnya anak kita tuh bahagia ya. Dan kalau bahagia kan sebenarnya memenuhi apa yang anak inginkan sepanjang koridor itu benar.
Kemudian yang keempat adalah memberikan hadiah bila anak memang berperilaku baik ya. Jadi misalnya menunjukkanlah walaupun mungkin kemajuannya itu nggak banyak, tetap harus dihargai. Ya misalnya tadinya nilainya di bawah KKM ya, lalu kemudian dia berjuang keras gitu. Walaupun nilainya akhirnya mencapai KKM atau sedikit di atas KKM, mungkin belum dari harapan orang tuanya belum ya, tapi tetap hargai usaha anak. Nah, berikutnya adalah berikan konsekuensi terhadap anak. Konsekuensi ini bahasa lain dari hukuman, karena bagi saya memberikan sanksi atau hukuman kok kedengarannya agak bagaimana gitu ya. Mungkin konsekuensi. Jadi gini, kalau kamu melakukan A, maka konsekuensinya ya B nih ya. Kalau kamu melakukan ini, maka konsekuensinya ini ya, gitu. Itu artinya ada, gitu ya. Ada hal, misalnya kamu tidak bobo siang, maka jam kamu bermain game dikurangi 1 jam, misalnya ada kesepakatan. Jadi belajarlah konsisten dengan konsekuensi-konsekuensi tersebut. Berikutnya yang keenam, membantu anak menumbuhkan sikap empati. Empati itu sebenarnya kepedulian ya. Jadi misalnya kepedulian pada orang yang mungkin membutuhkan, kepedulian pada orang yang kurang beruntung gitu ya. Jadi peduli termasuk tadi memberikan rasa kasih sayang. Jadi misalnya ada anak lain mengalami pembulian, ya dia setidaknya memberi empati pada korban. Ya jadi biar korban nggak merasa sendiri gitu. Meskipun mungkin anak kita tuh takut ngelawan si pembuli, tapi setidaknya ada empati pada anak korban ya, yang dia tuh sebagai saksi misalnya. Yang ketujuh adalah mengajarkan anak bertutur kata sopan. Sopan ini kan berarti kata-katanya ya tidak menggunakan binatang. Ya kalau orang tuanya dikit-dikit juga ngomong binatang kan wajar anaknya niru, karena anak itu memang peniru ulung. Jadi kalau kita ingin anak kita bertutur kata sopan, baik ya, maka kitanya pun harus melakukan hal yang sama. Nah, terakhir yang ke-8. Perhatikan perubahan perilaku anak. Jadi anak tuh bisa saja terjadi perubahan perilaku. Misalnya ceria kok jadi murung. Kemudian misalnya biasanya percaya diri kok kenapa takut. Biasanya ngumpul-ngumpul kok kenapa ini nggak ngumpul di ruang keluarga. Lalu yang biasanya kemudian makan paling ceria cerita, ini kenapa enggak? Nah itu sebenarnya ada perubahan. Nah kenapa kita penting tahu perubahan anak? Karena anak itu dia biasanya ketika berubah dia pasti dia punya masalah. Mungkin dia takut untuk ngungkapin, misalnya kepada pelaku, ya misalnya mungkin temannya atau mungkin gurunya, kan kita nggak tahu. Atau orang lain yang melakukan itu pada dia. Nah inilah maka biasakan anak speak up. Ya, jadi biar dia bisa cerita sama kita apapun gitu yang terjadi. Jadi kita pun harus peka sama perubahan perilaku anak. Ini biasa main sama kucing kesayangan, ini kenapa enggak ya? Kemungkinan dia punya masalah. Jadi hal-hal kecil itu penting sekali orang tua juga tahu agar bisa mengantisipasi. Kalau memang anak kita korban kekerasan, entah itu kekerasan fisik, pembulian, kekerasan verbal, atau bahkan kekerasan seksual, kita bisa segera menolong anak-anak kita. Oke, ya, demikian tips-tipsnya ya untuk mendidik anak atau mengasuh anak dengan disiplin positif tanpa kekerasan. Ya tentu kitanya harus juga tidak melakukan kekerasan ya, karena memutus mata rantai kekerasan itu haruslah dari diri kita sendiri. Jadi kalau anak-anak kita juga kita didik dengan tanpa kekerasan, maka anak-anak kita pun kelak akan mendidik anaknya atau cucu kita juga tanpa kekerasan. Dan orang yang bahagia biasanya adalah orang yang bisa memperlakukan orang lain dengan baik. Jadilah orang tua yang bahagia agar anak-anak Anda juga bahagia. Nah, demikian tipsnya, semoga bermanfaat ya. Jika bermanfaat jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.